Balik lagi di podcast Kesel aja. Orang Indonesia itu sebenarnya rasa ingin tahunya tuh tinggi banget gitu loh. Dan rasa ingin tahu sebenarnya tuh hal yang bagus, karena dari rasa ingin tahu tuh bisa lahir ilmu, lahir penemuan-penemuan kan. Orang jadi bisa bikin pesawat, bikin teknologi, bikin AI. Ya walaupun masih banyak yang tetap pakai AI cuman buat ngedit foto seksi pakai Grok, tapi kan tetap aja itu dari rasa ingin tahu awalnya. Jadi mungkin semua penemuan canggih di dunia itu berawal dari ada ilmuwan kepo gitu. Begitupun semua kasus-kasus kriminal di dunia juga bisa kelar karena ada detektif yang kepo. Dan penyakit-penyakit bisa disembuhin juga mungkin karena awalnya ada dokter yang kepo gitu kan. Dan podcast Denny Sumargo bisa rame juga karena banyak netizen yang kepo. Enggak ya, bercanda ya Om Densu, maaf ya. Om Densu mah santai, dia harusnya dia gak baperan dia karena dia bukan Gen Z. Tapi intinya gue rasa netizen kita itu salah satu netizen yang paling kepo di dunia. Dan kita gak cuma kepo doang, tapi kita juga jago soal kepo. Kalau ada artis berantem, netizen bisa tahu loh siapa yang unfollow siapa duluan. Kalau ada artis yang diem-diem pacaran, ntar netizen nemu aja tuh tiba-tiba foto mereka yang difoto diem-diem dari jauh, tau-tau udah dapet aja. Dan kalau ada orang lagi dihujat di sosmed, netizen bisa nemuin tweet-tweet mereka dari belasan tahun yang lalu. Orang kita tuh jago banget soal kepo. Apa juga bisa ketemu sama netizen. Mungkin kalau pemerintah minta bantuan netizen buat nangkep koruptor, mungkin koruptor nggak ada yang lolos. Dan itu mungkin ya udah kayak apa ya, bakat alami aja gitu. Kayak orang Brazil jago main bola, ya kan, orang Amerika jago main rugby misalkan. Orang kita jagonya ya masukin hidung ke hidup orang lain. Tapi tadi kita di awal tuh bahas kepo-kepo yang bermanfaat gitu kan. Nah tapi masalahnya lebih banyak kepo-kepo dan rasa ingin tahu yang nggak bikin teknologi baru, nggak ngebantu ngelunasin utang negara, nggak bikin harga cabai turun, nggak bikin jalanan Indonesia makin mulus. Pokoknya kepo yang nggak ada manfaatnya satupun gitu. Kepo yang ujung-ujungnya tuh cuma bikin orang yang akhirnya tahu tuh jadi kayak, oh gitu, udah gitu doang. Kita tuh buat hal-hal penting tuh kadang tuh cuek gitu. Tapi giliran hal-hal personal tentang orang lain yang gak ada hubungan sama kita baru pada semangat. Soal ekonomi misalnya cuek netizen. Rupiah tuh inflasinya naik apa turun tahun ini mungkin gak banyak yang peduli gitu. Bahkan $1 sekarang berapa rupiah juga mungkin gak banyak yang tahu persis. Tapi coba sebutin 3 artis yang baru aja jadian di 2026 ini, pasti cepat pada dapatnya langsung. Isi RUU KUHP yang baru mungkin kita gak hafal gitu. Tapi kalau artis mana aja yang punya villa di Bali mungkin cepat netizen taunya. Intinya kepo itu adalah salah satu sifat netizen kita. Dan ini adalah beberapa contoh hal-hal yang membuktikan itu. Pertama, selalu ada penonton kecelakaan. Lo pernah lihat kecelakaan di jalanan? Itu pasti ada penonton, akan ada motor-motor yang rela berhenti dan turun dari motornya untuk nontonin kecelakaan gitu. Nggak ngebantu, tapi nggak nyusahin juga gitu loh. Nggak ngeganggu memang, tapi nggak bermanfaat juga. Dan bahkan nggak berisik juga, cuman begini-begini aja ya kan. Paling ntar nanya mas sampingnya, kenapa mas? Gitu doang udah. Terus andai dijawab nih sama masnya nih, ya tadi ada motor ngebut mas. Terus dari gang tuh ada motor yang keluarnya juga agak ngebut juga, gak sempet ngesen, jadi nabrak lah, jatuh gitu. Untungnya gak ada yang luka-luka sih. Itu udah pada minum teh anget di pinggir jalan. Dan motor juga kerusakannya juga gak parah, bla bla bla. Diceritain sama dia dengan detail ke orang kepo tadi. Terus apa jawaban si orang keponya itu? Oh gitu, udah gitu doang kan, kelar. Dan apakah habis itu dia langsung cabut? Kagak, dia telingak-telingak dulu, pelangap-pelongo gitu kan, ngapain di sana nggak jelas. Terus berapa menit tau-tau cabut aja. Lu pernah nggak lagi di jalan, tau-tau macet nih, lu nggak tahu kenapa. Ini bukan jam pulang kantor, bukan jam-jam hektik gitu kan. Dan di Google Maps tuh juga jalannya lancar gitu kan. Dan ini juga bukan daerah yang ramai, tapi tau-tau macet, lu nggak ngerti kenapa. Terus lu tunggu, ternyata macet karena banyak orang yang nonton kecelakaan. Nonton kecelakaan sendiri nggak bikin macet, motor udah disingkirin ke pinggir jalan. Penontonnya ini yang bikin macet. Motor-motor lain yang parkir atau ngelambat atau nontonin dari belakang, itu yang bikin macet. Orang-orang kepo, FOMO, tolol, najis, nggak jelas ini, mereka yang bikin macet. Jadi kalau zaman dulu katanya macet tuh gara-gara si FOMO lewat, kalau zaman sekarang karena si FOMO lewat. Kekepoan kedua, googling agama artis. Lo kalau ngetik di Google nama artis nih, pasti salah satu top search yang muncul di atas itu agama gitu. Dan itu top search ya, berarti bukan satu atau 2 orang yang nyari, tapi banyak yang nyari, banyak yang pengen tahu agama dia apa. Banyak orang yang dengan sengaja buka Google nih ya, search engine ya, mesin yang bisa nyari tahu tentang banyak banget hal di dunia ini. Orang dengan sengaja buka itu banyak untuk mikir, artis yang itu agamanya apa ya? Kenapa?
Buat apa lu tahu agamanya dia apa? Itu buat apa sih? Apa yang berubah setelah lu tahu? Apakah kalau dia penyanyi langsung jadi lebih merdu suaranya? Kalau dia artis apakah langsung jadi lebih bagus film-filmnya gitu? Kalau dia pejabat apakah jadi lebih sedikit korupsi? Buat apa lu ngurusin agama orang? Setelah lu tahu agamanya lu mau ngapain? Lu mau kasih hampers lebaran gitu, ha? Mau kirimin kado pas Natal gitu? Kagak kan? Mau lu ajak pergi ke Bali pas hari raya Nyepi gitu? Enggak juga kan? Paling lu cuma dapat kayak, oh itu agamanya kan gitu doang. Emang lu ke warteg begitu juga? Lu, Bu, saya mau mesen nasi, tempe orek, dadar, bentar Bu, Ibu agamanya apa ya? Kagak kan? Lu mesen ojol gitu nggak? Titiknya sesuai aplikasi masih sesuai nih Pak. Tapi sebelum titiknya agama mas sesuai nggak sama agama saya? Kalau sesuai kita lanjut. Kalau nggak saya jalan kaki aja deh ke kantor. Kan nggak kayak gitu kan? Kenapa giliran artis lu pengen banget tahu agamanya? Ngapain coba? Tolong ya, ini aneh dan tolol banget. Percuma pemerintah bikin internet sehat kalau orang makanya tuh masih kayak orang sakit jiwa. Ketiga, kepo tentang hubungan artis. Biasanya ada artis cowok sama cewek nih lagi jalan berdua nih. Terus ada orang sialan yang diem-diem foto atau ngevideoin dari jauh, di-upload, di-repost sama akun-akun gosip, terus pada komen, beneran gak sih si A sama si B? Padahal cocokan sama yang kemarin loh. Ini beneran pacaran? Ya bodo amat, gila apa urusan lu? Mau dia pacaran sama artis lain kayak sama tetangganya, kayak mau dia pacaran sama tukang antar MBG juga terserah dia. Udah gitu kadang ngasih penilaian lagi. Padahal cocokan sama yang kemarin ya. Lah lu siapa? Kok bisa lo kenal kagak, temenan kagak? Tiba-tiba lu yang tahu dia cocoknya sama siapa gitu, kok bisa? Terus kadang ya fotonya biasa aja nih, cuma lagi jalan bareng atau lagi makan aja biasa gitu. Tapi tiba-tiba netizen pada jadi apa? Detektif. Cara pandangnya beda sih. Sumpah tatapannya itu kayak bukan temen loh. Nggak, mohon maaf, situ S3 psikologi apa gimana? Masa dari foto bisa nilai perasaan orang gitu kok bisa? Udahlah, nggak usah diurusin. Misalkan dia penyanyi gitu ya, udah lu dengerin lagunya aja. Mau dia pacaran sama siapa, mau dia nongkrong sama siapa, VCS sama siapa, terserah dia. VCS video call singer maksudnya ya, karena dia kan penyanyi kan. Karena kan dia mau deket atau pacaran sama siapa kan gak bikin suara dia fals gitu kan, gak bikin lagu-lagunya jadi jelek kan. Ya udah ngapain lu urusin, itu urusan dia. Udah gitu kadang ya kan zaman sekarang kan orang misalkan promo nih, promo film lah atau lagu atau apa, itu kan suka kayak dikapel-kapelin gitu kan. Ada cowok sama cewek ntar mereka apalah foto bareng atau bikin TikTok bareng atau apa gitu, karena mereka kerja bareng dan mereka promo untuk project itu gitu. Nah tapi netizen ngirain mereka pacaran beneran. Terus pas mereka ternyata cuma promo, netizen kecewa terus komen, ya ternyata promo doang ya, kirain beneran pacaran, padahal cocok loh. Goblok. Kekepoan keempat, tim forensik sosmed. Gue nggak tahu apa kegiatan mereka ya. Mereka lagi ngapain gue nggak tahu. Tapi tiba-tiba aja di hari yang random, di pagi hari yang normal seperti biasa, tiba-tiba nih orang nge-tweet, artis A sama B musuhan ya. Kok udah nggak follow-followan? Buset, lu merhatiin. Lu buka IG dia, terus lu buka followingnya, terus lu search sama artis lain gitu. Lu ngecek apakah dua orang ini masih temenan apa enggak gitu. Apa enggak lebih baik dipakai buat hal lain apapun waktu lu itu? Apapun ya, nggak harus yang bermanfaat. Lo apa nggak harus kerja atau olahraga gitu? Apa nggak lu lebih baik bengong aja gini atau nge-scroll TikTok atau garuk-garuk pantat deh? Kayaknya masih mending daripada ngelakuin itu. Ngapain sih? Lagian emang kalau nggak follow-followan tuh pasti musuhan, pasti benci gitu kan? Nggak juga. Nih ya kayak gue nih, gue cinta sama negeri ini, gue sayang sama negara ini. Tapi apakah itu artinya gue harus follow Instagram Pak Prabowo?